Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali lagi beribadah bersama-sama. Dan saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua berdoa. Kita memohon bimbingan Tuhan supaya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita, supaya firman yang kita dengarkan, firman yang kita baca, benar-benar mengambil bagian di dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih kiranya pujian penyembahan yang boleh kami berikan kepadamu boleh menjadi suatu pujian penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami akan belajar kembali firman Tuhan. Mohon Tuhan berkati kami semua dengan urapan yang baru, supaya firman-Mu tidak hanya sekadar kami dengar, terlebih kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang kelemahan manusia dan keagungan Tuhan yang akan bersama-sama kita ambil dalam Ayub pasal 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Kita buka Alkitab kita, Ayub pasal 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat, dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat, dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu? Dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Roh-roh di bawah menggeletar. Demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kekuasaannya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang daripada ayat-ayat ini, sebenarnya ayat yang ditulis ini merupakan jawaban daripada Ayub dari nasihat-nasihat, dari pertanyaan, dari pernyataan-pernyataan sahabatnya yaitu Bildad. Jadi penjelasan singkatnya itu Ayub menegur Bildad. Sehingga isi pasal ini adalah jawaban Ayub kepada Bildad dan iman Ayub kepada Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam pasal sebelumnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ke-25, di situ Bildad orang Suah itu kemudian bersoal jawab dengan Ayub. Bildad menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pendapatnya dia tentang Allah. Sehingga pada kesimpulan akhirnya Bildad mengatakan lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Jadi Bildad menempatkan Allah ini sebagai suatu pribadi yang
hanya memandang manusia ini sebatas binatang semata. Sehingga kemudian di dalam Ayub pasal 26, Ayub kemudian memberikan tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Bildad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari tanggapan-tanggapan yang disampaikan Ayub ini sangat menarik, di mana kemudian kita semua diajarkan untuk kita melihat ke dalam diri kita, bahwa kita sebagai manusia syarat dengan kelemahan demi kelemahan. Sedangkan Allah itu adalah agung. Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Tetapi dalam kemahakuasaannya, Allah berkenan untuk menolong dan memberkati kita, manusia yang lemah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, manusia yang mengenali dirinya, kalau kita bersama-sama melihat Bapak Ibu Saudara, manusia yang mengenali dirinya akan memiliki sikap hormat, sikap tunduk, dan sikap mengasihi Allah juga sesama. Ya. Jadi di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia yang tidak mengenali Allah tidak bisa mengenali dirinya. Sehingga orang yang tidak bisa mengenali dirinya, dia akan memiliki sikap yang tidak mampu untuk menghormati orang lain, tidak mampu untuk menundukkan diri kepada Allah, dan tidak mampu mengalah kepada sesamanya. Sehingga dia pun juga tidak akan pernah mampu mengasihi Allah, juga mengasihi sesamanya. Dosa adalah faktor utama pemisah antara Allah dan manusia, sehingga manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Di dalam hal ini kelemahan manusia harus diselamatkan, agar manusia dapat membangun hidup yang berkenan atau memenuhi standar keagungan Allah. Mengenal siapa Allah akan menuntun manusia untuk mengenali siapa dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Ayub pasal 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-14, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita akan belajar tentang dua hal, yaitu tentang kelemahan manusia dengan standar sempurna dari sudut pandang dunia, dan keagungan Tuhan. Dengan tujuan supaya kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hidup pada zaman sekarang ini, mampu menjadi orang Kristen yang mengenali dirinya, bahwa kita semua adalah anak Allah. Sehingga sikap-sikap kita, perbuatan kita yang tidak mencerminkan pribadi-pribadi anak Allah, boleh kita buang jauh-jauh dari diri kita. Yang kedua, kita bisa menjadi orang Kristen yang mengetahui tanggung jawabnya baik kepada Allah maupun sesama. Sehingga kekristenan kita benar-benar dapat dirasakan oleh sekeliling kita. Kehendak Tuhan supaya saudara dan saya menjadi terang dan garam dunia, ini benar-benar dapat terjadi, sehingga kekristenan kita boleh memberkati sekeliling kita. Yang ketiga, tujuan di sini adalah supaya kita menjadi orang Kristen yang mampu mengucap syukur dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Karena kadangkala tanpa kita sadari, kita ketika berhadapan dengan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan diri kita, maka kita tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang akan bersama-sama kita pelajari yaitu tentang kelemahan manusia yang tertulis di dalam ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ya, di dalam pembacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 1 sampai dengan yang keempat, firman Tuhan katakan, tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat
dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau wajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu, dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Ayub memberikan sebuah pertanyaan kepada Bildad terkait dengan hikmat yang dia sampaikan. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ada setidaknya dua hal kelemahan manusia yang sangat mendasar. Yang pertama, manusia ini memiliki kelemahan di dalam memberikan bantuan atau pertolongan. Di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Kalau kita memperhatikan, setidaknya ada dua hal, alasan utama kenapa manusia menolong sesamanya. Manusia yang belum diubahkan oleh Tuhan menolong sesamanya. Yang pertama, karena kemungkinan besar orang tersebut memiliki hutang budi. Sehingga karena berhutang budi, maka seseorang kemudian membalas budi. Jadi perbuatan baik yang dia lakukan hanya sekadar karena dia pernah dibaiki oleh orang lain. Saudara dan saya pun sering berbuat yang sama tanpa kita sadari. Kita berbuat baik kepada sesama kita hanya sebatas alasan karena orang tersebut sudah berbuat baik kepada kita. Dan hal itu adalah alasan manusiawi yang sebenarnya itu pun tidak berkenan kepada Allah. Bildad memberikan nasihat kepada Ayub. Ya, nampaknya kelihatannya benar. Tetapi di sini kita memperhatikan, Bildad hanya merasa bahwa dia berhutang budi kepada Ayub sebelumnya. Namun di sisi lain, Bildad ingin merendahkan Ayub. Sehingga Ayub di dalam kata-katanya di sini merupakan sebuah pembelaan dirinya karena perbuatan Bildad yang tidak sopan kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara, orang berbuat baik yang pertama karena hutang budi sehingga harus balas budi. Yang kedua, orang bisa berbuat baik hanya karena ingin mengatur sesamanya. Ada sebuah tujuan kesombongan bahwa dirinya memberikan sesuatu supaya orang itu bisa kita atur. Di dalam dunia ini atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai hal yang demikian. Kita sering berjumpa dengan orang yang setelah memberikan sesuatu, kemudian dia berusaha mengatur diri kita. Dia menyumbangkan sesuatu, entah itu menyumbang di gereja, menyumbang di mana-manakah. Kemudian dia berusaha mengatur. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang lumrah, hal yang umum terjadi. Dan manusia biasa berbuat baik hanya sekadar ingin menunjukkan eksistensinya, keberadaannya. Sehingga hal-hal yang demikian ini termasuk adalah sebuah kelemahan yang telah terjadi dalam diri manusia di bawah dosa. Bila di bawah dosa, semua kebaikan-kebaikan manusia adalah semu. Karena memiliki tujuan-tujuan untuk dirinya sendiri. Tetapi Tuhan telah menolong kita. Tuhan telah membantu kita. Bukan karena ingin balas budi kepada kita atau ingin mengatur kita. Ia berbuat baik kepada kita. Ia menolong kita, membantu saudara dan saya. Hanya karena dia ingin mengembalikan status kita semula. Supaya kita semua menjadi umat yang berkenan kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam hal ini kita jangan pernah menolong atau membantu seseorang hanya karena kita hutang budi atau ingin berkuasa atas rekan kita
atas teman kita, untuk menunjukkan kesombongan kita. Tetapi tolonglah, bantulah temanmu, bantulah saudaramu, karena engkau memiliki kasih Kristus, kasih yang rela berkorban, kasih yang mengampuni, kasih yang tidak pilih kasih. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, apa saja kelemahan manusia? Yang pertama tadi memiliki bantuan dan pertolongan yang sangat terbatas. Yang kedua yaitu memiliki nasihat dan hikmat yang terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi, kita memperhatikan kembali di dalam ayat selanjutnya, alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu, dan gagasan-gagasan siapakah yang kau nyatakan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan daripada Ayub ini berbicara tentang bagaimana Ayub ingin menyampaikan kepada Bildad dan kepada kita semua bahwa nasihat-nasihat yang dimiliki manusia, hikmat yang dimiliki manusia adalah hikmat-hikmat yang sangat terbatas. Kenapa? Karena hikmat itu yang datang dalam diri manusia biasa terbangun atau didapat dari sebuah pengalaman tanpa takut akan Tuhan. Di dalam hal ini terbangun karena belajar pada pengalaman. Kita sering mendengar istilah bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Jika pengalaman itu didapat di dalam takut akan Tuhan. Namun akan berbeda jika pengalaman tersebut tidak didapat di dalam takut akan Tuhan. Karena pengalaman itu bisa menjadi guru yang jahat yang kemudian menyesatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam iman Kristen kita, masing-masing kita memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang berbeda-beda. Pengalaman rohani yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, yang kadangkala berbeda satu dengan yang lain, tidak boleh kita paksakan. Satu memiliki pengalaman mungkin berbahasa roh. Tidak lantas kita memaksa orang lain untuk berbahasa roh yang sama dengan kita. Karena mungkin pengalaman teman kita yang lain ternyata memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia mendapatkan karunia untuk memberi. Mendapatkan karunia untuk berdoa. Mendapatkan karunia untuk bernubuat. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, tidak bisa kita hantam kromo, semua harus ikut seperti pengalaman saya. Gereja menjadi sebuah gereja yang tidak jelas arahnya, tatkala kemudian orang memaksakan pengalamannya dan menjadi pengalaman orang lain. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, supaya setiap ajaran-ajaran firman Tuhan harus sesuai dengan apa yang diajarkan sendiri di dalam kitab suci kita. Jadi setiap pengalaman, setiap nasihat, setiap hikmat itu harus didapat di dalam takut akan Tuhan. Dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Ayub bertanya kepada Bildad tentang asal-usul hikmatnya. Yang pertama, hikmat, nasihat bisa kita dapat dari pengalaman. Yang kedua, hikmat dan nasihat bisa kita dapat dari kutipan-kutipan kita kepada orang lain. Artinya kita mengutip pernyataan-pernyataan orang lain. Boleh atau tidak kita mengutip pernyataan orang lain? Boleh. Asalkan kita kemudian memberikan alamatnya, siapa yang kita kutip. Kalau di dalam aturan tulis menulis, ada aturan kalau kita mengutip
tanpa kita menyertakan kutipan yang kita ambil tadi, siapa yang pemilik sebelumnya, maka kita disebut sebagai plagiat. Ya, plagiat atau pencuri kutipan, pencuri pernyataan-pernyataan. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hanya terbangun dari kutipan orang lain, kita sering sekali di dalam kehidupan kita mendengar nasihat-nasihat. Kita sering mendengar hikmat-hikmat. Baik itu melalui televisi, pernyataan-pernyataan orang berhikmat di situ. Ya. Boleh-boleh saja. Tetapi di dalam kehidupan kita semua, saudara dan saya harus lebih mengutamakan nasihat dan hikmat firman Tuhan. Karena jangan sampai salah. Jangan sampai kita kemudian lebih menuruti apa kata orang daripada apa kata Alkitab. Jangan kita membangun sebuah nasihat dan hikmat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat di luar takut akan Tuhan. Karena itu akan menyesatkan kita. Akan membuat kita terhilang. Karena itu kita melihat bahwa hikmat manusia terbatas adanya. Oleh karena itu saudara dan saya harus semakin dapat bersandar penuh kepada hikmat Allah yang tidak terbatas. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa saja keagungan Allah yang tertulis di dalam Ayub 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di situ di dalam ayat-ayat yang seterusnya, yaitu di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau kita memperhatikan di situ Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-11 ya. Firman Tuhan, roh-roh di bawah menggeleter. Demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Dari dua ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat tentang keagungan Tuhan. Di mana keagungan Tuhan itu melampaui ilmu metafisika. Apa itu metafisika? Ya, kalau kita belajar tentang ilmu metafisika, kata metafisika itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yang artinya itu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Aristoteles menggunakan istilah proto-filosofia atau filsafat pertama. Di dalam hal ini membuat uraian tentang sesuatu yang ada di belakang gejala-gejala fisik seperti bergerak, berubah, hidup, dan mati. Aliran metafisika ini setidaknya dibagi menjadi 3, yaitu monoisme, kemudian dualisme, dan pluralisme. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 5 sampai dengan yang ke-6, keagungan Allah menerangkan tentang hal-hal yang metafisika, yang banyak menjadi pertanyaan-pertanyaan manusia tentang dunia roh, tentang dunia setelah kematian. Di dalam ayat yang sudah kita baca ini memang tidak diterangkan dengan jelas, ya, tentang situasi, tentang kondisinya, apa yang terjadi di alam roh. Tetapi kalau kita melihat tentang ajaran Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus bersoal jawab dengan orang-orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan, Tuhan Yesus telah menyatakan dan membuktikan bila ada kebangkitan dari kematian. Di dalam hal ini ada keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melakukan setiap kehendaknya, dan ada juga hukuman neraka yang menyala-nyala bagi orang-orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen tapi tidak mau memiliki atau menjalankan tanggung jawabnya
sebagai orang Kristen. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang melampaui segala ilmu-ilmu metafisika yang diajarkan oleh banyak orang di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita sebagai orang Kristen ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, kemudian kita bertanya kepada orang-orang pintar, kepada dukun, kepada ahli nujum atau peramal, ya. Atau mungkin saudara sekedar mencari zodiak saudara untuk melihat masa depan saudara. Tetapi belajarlah dari firman Tuhan, baca dan teliti firman Tuhan itu untuk melihat masa depan saudara. Jangan pernah kita menjadi orang Kristen hanya puas mendengar firman Tuhan seminggu sekali kalau pas datang ke gereja. Kalau tidak datang ke gereja, ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam hal ini kita harus belajar untuk kita melihat keagungan Allah yang melampaui ilmu metafisika. Di sini kita melihat juga di dalam ayat yang kita baca tadi bahwa Allah juga melampaui ilmu-ilmu fisika, Bapak Ibu Saudara ya. Saya tidak ingin mengajar tentang pelajaran-pelajaran sekolah, tetapi saya mengambil istilah-istilah umum yang sering kita dengar. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, dalam ayat yang ke-7 ya, mulai dari ke-7 kemudian sampai dengan yang ke-11 itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Firman Tuhan katakan Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedikit kembali, kita melihat bahwa sebenarnya Ayub ini, kita melihat statistiknya di situ, kemudian waktunya tidak pasti, tetapi kita melihat bahwa Ayub ini termasuk kitab hikmat dan syair di dalam perjanjian lama. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan bersama-sama, kapan kira-kira Ayub ini ditulis ya. Kalau kita memperhatikan penulisan Ayub ini memang tidak langsung diketahui kapan, tetapi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, ini kemungkinan menurut beberapa ahli menyatakan bahwa Ayub ini, beberapa fakta menunjukkan bahwa Ayub sendiri hidup sekitar zaman Abraham, yaitu tahun 2000 sebelum Masehi, atau bahkan sebelum Abraham. Fakta-fakta yang penting ialah di mana Ayub masih hidup selama 140 tahun setelah peristiwa-peristiwa di dalam kitab ini. Kekayaan, yang kedua itu dihitung dari jumlah ternak. Kemudian yang ketiga, pelayanannya sebagai imam dalam keluarganya seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga diperkirakan Ayub ini hidup paling tidak itu pada zaman Abraham, zaman bapak-bapak patriark, sebelum ada agama Yahudi, bahkan jauh sebelum Musa. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi itu sebagai sebuah pengetahuan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Bahkan sebelum teori-teori fisika menemukan tentang bumi itu bulat, bumi itu ternyata dikatakan itu menggantung di kehampaan, Ayub ternyata telah mendapatkan hikmat daripada Tuhan yang luar biasa untuk bisa menerangkan kepada saudara dan saya secara ilmiah
di mana Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ini luar biasa sekali. Bahkan ketika ia mengatakan ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, awan itu sudah dijelaskan bahwa itu adalah air. Kalau kita belajar waktu masih SD dan SMP, kita melihat bahwa awan terbentuk dari air laut yang kemudian diserap oleh matahari, ya kan? Kita melihat bersama-sama ada sebuah siklus di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali kekristenan mendapatkan cibiran. Katanya apa yang ditulis di Alkitab ya, itu tidak ilmiah. Tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, bahkan jauh sebelum ditemukannya ilmu pengetahuan, ternyata ayat-ayat ini memberikan jawaban. Setidaknya dari beberapa cabang fisika, kita melihat tentang beberapa hal yang sangat menarik. Ya, di mana di situ kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 tadi itu, setidaknya di situ kita melihat tentang ilmu astronomi atau perbintangan. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 sampai 9, ketika firman Tuhan katakan ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupi dengan awannya. Kalau kita belajar ilmu fisika, ada cabang ilmu fisika yang mengajar tentang fisika kuantum atau mekanika fluida. Itu memiliki kemiripan dengan apa yang dijelaskan dalam ayat 8-9. Kemudian di dalam ayat yang ke-10, kita juga melihat ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Bapak Ibu Saudara, di dalam ilmu fisika ada cabang ilmu fisika yang mengajar tentang optika geometris. Ini hampir sama penjelasannya dengan ayat yang ke-10 ini. Saya tidak berusaha memaksakan itu. Tetapi kalau kita melihat pengertian-pengertian yang ada, ini memiliki sebuah hal yang sangat menarik. Memang tidak diterangkan secara spesifik, tapi dari apa yang kita baca, ternyata hikmat Allah ini melampaui segala ilmu pengetahuan yang ada, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang sombong, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan hikmat kita. Kita malas membaca Alkitab. Yang kita baca hanya buku-buku yang mungkin menurut kita itu berbicara pengetahuan. Padahal kalau kita membaca Alkitab, Tuhan sudah banyak memberikan pengetahuan yang dahsyat, yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kecenderungan manusia sombong dengan apa yang dia miliki, sehingga dia mengandalkan skill dan keahliannya. Sehingga dia kemudian menganggap remeh didikan Tuhan. Dari ayat yang sudah kita baca ini, Allah melampaui ilmu-ilmu fisika itu. Karena itu, belajarlah untuk menundukkan diri di bawah kaki Tuhan. Belajarlah rendah hati. Sandarkan dirimu kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Untuk mau belajar setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah. Di sini kita belajar tentang keagungan Allah atau keagungan Tuhan. Allah melampaui hikmat dan kebijaksanaan. Dalam ayat 12-14 itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa membaca di situ. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Dalam hal ini, yang pertama, kuasa Tuhan itu meneduhkan laut. Apa artinya ayat ini? Kalau kita memperhatikan bumi kita atau dunia ini lebih banyak air daripada daratan. Atau bumi kita itu lebih banyak lautan daripada daratan. Sehingga digambarkan bahwa lautan itu menjadi representasi daripada sebuah kekuasaan. Dikatakan di sini kuasa Tuhan meneduhkan laut. Artinya apa?
bahwa kuasa Tuhan itu lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa yang ada di bumi ini. Sehingga saudara dan saya harus lebih mengandalkan kuasa Tuhan dari sekadar kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kuasa yang ada di bumi ini. Kuasa Tuhan harus kita banggakan, kita andalkan. Kadangkala kita itu menjadi orang Kristen tidak percaya diri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kadangkala menjadi orang Kristen yang tidak pede. Kita menjadi orang Kristen yang kadangkala suka minder untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Dimanapun kita berada, kadangkala kita bersikap tidak selayaknya orang Kristen. Tapi mulai dari hari ini ketika kita melihat kuasa Tuhan itu dahsyat bagi kita, mari kita belajar mengandalkan kuasa Tuhan. Kemudian selanjutnya dikatakan, ya, firman Tuhan katakan tadi, dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Kebijaksanaan Tuhan meremukkan Rahab. Rahab adalah perempuan sundal yang tinggal di kota Yeriko dan membantu menyembunyikan mata-mata Israel, sehingga ia dan keluarganya tidak ikut terbunuh saat kota Yeriko direbut Israel dalam kepemimpinan Yosua. Itu bisa kita baca dalam Yosua pasal 2 dan Yosua pasal 5. Artinya apa, saudara, di sini? Kebijaksanaan Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita dari noda dosa dan kenajisan kita. Atau dengan kata lain, noda dosa dan kenajisan kita diremukkan oleh kebijaksanaan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama hidup di dalam Tuhan dengan benar. Hidup di dalam kebijaksanaan Tuhan dengan benar. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya kalau perlu Tuhan saja kita datang. Kalau keadaan kita baik-baik saja, kita jauh daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa hidup dalam kebijaksanaan Tuhan. Karena kebijaksanaan Tuhan itu telah mampu meremukkan segala kenajisan kita. Segala dosa-dosa yang kita perbuat dulu sekarang, bahkan yang belum terjadi sekalipun, Tuhan sanggup menghapuskan itu. Jika hidup kita benar-benar ada di dalam Dia, benar-benar tinggal di dalam hikmat-Nya. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-13, oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Ketika kita berbicara nafas itu pernah ditiupkan oleh Allah kepada Adam. Kemudian Adam menjadi hidup. Nafas itu berbicara tentang roh Allah. Dan ketika kita berbicara langit, firman Tuhan katakan bahwa bumi adalah tumpuan kakinya. Dan langit adalah tahta Allah. Artinya, oleh nafasnya langit menjadi cerah. Di dalam hal ini roh Allah, yaitu Roh Kudus yang Tuhan telah tempatkan dalam diri kita, akan memampukan saudara dan saya untuk menghadap tahta Allah yang suci, tahta Allah yang cemerlang, tahta Allah yang kudus. Selanjutnya, tangannya menembus ular yang tangkas. Ular ini berbicara tentang iblis dengan segala kelicikan-kelicikannya. Dan tangan Tuhan menembus itu. Artinya di dalam Tuhan, segala pekerjaan-pekerjaan iblis, segala pekerjaan tipu muslihat iblis yang licik, yang berusaha membuat kita jatuh di dalam dosa, bahkan kita terus berkecimpung di dalam dosa. Tuhan berkuasa menghentikan segala pekerjaan si iblis, pekerjaan iblis yang jahat itu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengandalkan hikmat Allah, bukan hikmat dunia lagi. Supaya hikmat Allah menguasai kehidupan kita. Cintai firman Tuhan, cintai firman Tuhan. Dan baca firman itu siang dan malam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Selanjutnya ayat 14 menjadi kesimpulannya itu. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujungnya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa yang dapat memahami guntur kuasanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah melihat di sini keagungan Allah. Keagungan Tuhan kita yang melampaui ilmu-ilmu metafisika, melampaui ilmu-ilmu fisika, melampaui hikmat-hikmat dunia. Di dalam hal ini, Allah tidak terbatas dan tidak terpahami. Kemampuan manusia untuk memahami Dia dan segala jalannya adalah rendah. Karena itu, pengenalan yang penuh atas kemuliaan Allah disimpan atau dicadangkan untuk keadaan yang akan datang. Marilah kita sebagai umat Allah, kita sementara ini puas dengan penyataannya kepada Dia dan terus berdoa supaya Tuhan semakin melengkapi kita semua di dalam pengenalan yang benar kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan.